Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Nabila Istiqomah, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan satu dari 5 laporan keuangan ideal yang disusun oleh perusahaan. Meski baru tahun 1994, perusahaan di Indonesia wajib menyusun laporan arus kas ini. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu tujuan laporan arus kas. Tujuan penyusunan laporan arus kas adalah untuk menyediakan informasi mengenai perubahan arus kas, yaitu penerimaan arus masuk dan pengeluaran arus keluar kas dari suatu entitas selama satu periode langsung. Laporan ini menunjukkan detail asal-usul perubahan saldo kas awal dan saldo kas akhir perusahaan yang dapat dibaca dalam laporan posisi keuangan komparatif. Selain itu, laporan arus kas juga melengkapi informasi laporan laba rugi, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan mengamankan kas yang dapat diibaratkan sebagai aliran darah atau oksigen perusahaan. Laporan laba rugi yang berbasis akrual tidak dapat memastikan bahwa seluruh pendapatan dan laba bersih telah diterima dalam bentuk kas oleh perusahaan. Secara rinci, laporan arus kas ini membantu para pengguna laporan keuangan, terutama kreditur dan investor dalam menganalisis 1. Kemampuan entitas untuk menghasilkan kas. 2. Kemampuan entitas untuk memenuhi seluruh kewajiban membayar dividen tunai. Ketiga, kemampuan entitas untuk mendanai ekspansi dan investasi. 4. Kemampuan entitas untuk memperoleh kas dari aktivitas operasional dan keterkaitan dengan laba rugi. Baiklah, saya akan menjelaskan juga bentuk laporan arus kas. Secara umum, laporan arus kas terdiri dari 3 bagian yang merupakan karakteristik transaksi kas perusahaan, yaitu sebagai berikut. 1. Aktivitas operasi, operating activities, yang merupakan transaksi kegiatan operasional yang dilaporkan dalam laporan laba rugi. Karena transaksi operasional ini sifatnya jangka pendek, akun-akun utama dalam aset lancar, non-kas, dan liabilitas lancar. Kedua, yaitu aktivitas investasi, investing activities, merupakan transaksi-transaksi yang terkait dengan perubahan aset non-lancar, termasuk investasi dan aset-aset tak berwujud. 3. Aktivitas pendanaan, financing activities, merupakan transaksi-transaksi yang terkait dengan liabilitas jangka panjang dan ekuitas perusahaan sebagai sumber pendanaan utama perusahaan. Beberapa catatan untuk klasifikasi arus kas perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. A. Penerimaan kas berupa pendapatan bunga dan dividen dapat juga dikategorikan sebagai aktivitas investasi dengan alasan bunga dan dividen diterima berasal dari investasi sekuritas. B. Pembayaran kas berupa beban bunga atas pinjaman atau obligasi dapat pula dianggap sebagai aktivitas pendanaan karena pinjaman dan obligasi merupakan aktivitas pendanaan. C. Dalam hal menentukan klasifikasi yang tepat, bunga dan dividen dimaksud entitas harus memperhatikan konsistensi perlakuannya. Penyusunan laporan arus kas. Untuk aktivitas investasi dan pendanaan hanya ada satu metode yang digunakan, yaitu metode langsung. Sebelum memulai untuk menyusun laporan arus kas, 3 jenis laporan keuangan berikut harus tersedia sebagai sumber informasi utama, yaitu sebagai berikut. 1. Laporan posisi keuangan komparatif yang memuat informasi aset, liabilitas, dan ekuitas periode kini dan periode sebelumnya. 2. Laporan laba rugi periode berjalan. 3. Data mengenai transaksi tertentu seperti transaksi pertukaran aset, pembayaran dividen non-tunai, dan pembelian investasi melalui utang. Secara ringkas, langkah-langkah untuk menyusun laporan arus kas adalah sebagai berikut. 1. Menentukan perubahan saldo kas entitas. 2. Menentukan arus kas bersih dan aktivitas operasi. 3. Menentukan arus kas bersih dan aktivitas investasi dan pendanaan. Metode tidak langsung. Untuk penyusunan arus kas aktivitas operasi dengan menggunakan metode tidak langsung dapat mengikuti urutan berikut. 1. Menentukan keuntungan dan kerugian dari penjualan investasi atau aset non-lancar lainnya. 2. Menentukan beban-beban non-tunai seperti depresiasi dan amortisasi. 3. Menentukan perubahan saldo akun aset lancar dan liabilitas lancar. Metode langsung. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menggunakan metode langsung adalah menentukan besarnya penerimaan kas dan pengeluaran kas dari aktivitas operasional. Laporan yang digunakan sebagai sumber penyusunan metode tidak langsung juga masih digunakan dengan sedikit modifikasi. Analisis laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk menganalisis daya tahan dan sustainability perusahaan. Selain itu, laporan arus kas dapat menunjukkan kondisi ideal kas yang seharusnya memiliki perusahaan. Berikut ini contoh laporan arus kas perusahaan. PT Saharita, laporan arus kas per 31 Januari 2007. Aktivitas operasi, laba bersih 1.500.000, penyusutan 750.000, piutang usaha 860, utang usaha 540, persediaan 658,
Kas tersedia dari aktivitas operasi 3.228. Aktivitas investasi, pembelian aktiva 650, penjualan aktiva 1.235, akuisisi 720, kas untuk aktivitas investasi 135, aktivitas pendanaan, dividen yang dibayar 640, pembelian kembali saham biasa 350, kas untuk aktivitas pendanaan 990, kenaikan 2.103, kas dan setara kas 1 Januari 2007 1.230, kas dan setara kas 31 Januari 2007 3.333. Itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.